Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damayanti Fadila dengan NIM 0308212088 akan menyampaikan materi kami yang pertama, yaitu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi yang dilakukan oleh alat ucap manusia. Pengertian bahasa ini meliputi dua bidang. Yang pertama, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam arus bunyi itu sendiri. Bunyi itu merupakan getaran yang merangsang alat pendengaran kita. Yang kedua, arti atau makna yaitu isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi terhadap hal yang kita dengar. Adapun fungsi bahasa secara umum itu dirinci, maka dapat dikatakan bahwa bahasa mempunyai fungsi untuk yang pertama tujuan praktis, yaitu untuk mengadakan antar hubungan interaksi dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua yaitu tujuan artistik, yaitu kegiatan manusia mengelola dan mengungkapkan bahasa itu dengan seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis. Yang ketiga, menjadi kunci mempelajari pengetahuan lain. Yang keempat, tujuan filologis, yaitu mempelajari naskah-naskah tua untuk menyelidiki latar belakang sejarah manusia. Yang kedua, komunikasi. Dalam buku karangan yang berjudul Dinamika Komunikasi, Onong Ujjana Effendi berpendapat bahwa pengertian komunikasi harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara paradigmatik. Pengertian komunikasi secara umum itu pun harus juga dilihat dari dua segi, yaitu pengertian komunikasi secara etimologis dan pengertian komunikasi secara terminologis. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Hipni. Di sini saya pemateri kedua akan menjelaskan apa sih itu tentang definisi bahasa gaul. Menurut KBBI edisi keempat, bahasa gaul diartikan atau dialek bahasa Indonesia non-formal, terutama digunakan di suatu daerah atau komunitas tertentu atau di daerah tertentu untuk pergaulan. Bahasa gaul umumnya digunakan di lingkungan perkotaan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara terletak di pusat kota. Hal inilah yang mengakibatkan bahasa gaul sudah mulai berkembang di kalangan mahasiswa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang sebelumnya digunakan oleh kalangan tertentu, sekarang sudah digunakan di beberapa kalangan. Mereka menganggap dengan berbahasa gaul dalam berkomunikasi, mereka merasa keren, gaul, dan mendapat pujian di kalangan teman-temannya. Bahasa gaul atau yang sering kita sebut dengan bahasa alay muncul disebabkan oleh beberapa faktor seperti media massa, televisi, dan dapat juga dimunculkan oleh faktor lingkungan. Bahasa gaul bukanlah bahasa Indonesia yang baku, meskipun bahasa ini digunakan oleh kalangan remaja sehari-hari. Oleh karena itu, bahasa gaul ini sangat berkembang dengan cepat dan pesat. Bahkan dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa penggunaan cakap Medan ini sudah mendarah daging dalam setiap mahasiswa. Bahasa gaul yang sering diucapkan adalah pansos, gelai, baper, bucin, besti, yaudin, okai, dan lain-lainnya. Itulah contoh-contoh dari bahasa gaul. Dampak ini dipengaruhi oleh tren agar terlihat keren di kalangan mereka sekitarnya. Dapat dilihat dari cara berpakaian, gaya hidup, cara menerima pelajaran, dan bahkan cara bertutur dengan sesama teman-temannya. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun tertentu
Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Nah, jadi ketika seseorang tidak menggunakan bahasa gaul sekitarnya, ia dianggap merasa kurang keren, juga kurang baik dengan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Desya Putih Aulia, NIM 0308212086. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa gaul atau cakap Medan. Ciri-ciri bahasa gaul atau cakap Medan. Ragam bahasa gaul remaja, khususnya mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, memiliki ciri khusus yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Seperti kosakata aku atau saya yang menjadi awak, lihat menjadi nengok, terserah menjadi suka, pelit menjadi celit, belagu menjadi kreak, rakus menjadi congok, genit menjadi getek, bohong menjadi gosip, tokoh atau kombur, tidak berteman lagi SKT, penghilangan huruf fonem awal seperti sudah menjadi udah, sama menjadi amah, saja menjadi aja, memang menjadi emang. Penggantian di fong au ai dengan o dan e. Contohnya pantai menjadi pantai, cabai menjadi cabe, sungai menjadi sungai, bantai menjadi bante, kedai menjadi kede, kalian menjadi kelen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Asmin dengan NIM 0308212082. Saya dari pemateri keempat ingin menjelaskan tentang faktor-faktor pendukung perkembangan cakap Medan di kalangan mahasiswa. Perkembangan cakap Medan sangatlah pesat. Setiap masyarakat yang tinggal di Medan pasti hampir semua memakai cakap Medan. Hal ini bukanlah hal yang asing. Medan sendiri merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara yang di dalamnya terdapat berbagai suku, ras, dan agama. Bahasa orang Medan umumnya memang memakai bahasa Indonesia, akan tetapi memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Meskipun penduduk kota Medan bukan hanya mengandung suku Batak saja, tetapi tetap saja suku apapun yang menjadi penduduk asli Medan sudah sangat fasih dengan logatnya. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berasal dari berbagai wilayah di Sumatera Utara. Tak jarang ada juga yang dari luar provinsi itu sendiri. Hal ini dikarenakan UINSU ini sendiri pun adalah salah satunya Universitas Islam Negeri yang ada di Sumatera Utara. Hal inilah menjadi daya tarik universitas itu sendiri. Adapun yang menjadi faktor-faktor pendukung perkembangan cakap Medan diantaranya yakni yang pertama, mahasiswa sudah nyaman dengan bahasa mereka sendiri, dan yang kedua karena pengaruh lingkungan. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Saat ini hampir seluruh remaja termasuk mahasiswa yang ada di Indonesia menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Lebih parahnya lagi, kaum muda kita menganggap bahasa gaul adalah bagian dari kaum muda itu sendiri, seolah-olah menjadi jati diri kaum muda. Hal ini mulai menjadi perhatian penting pemerintah karena dikhawatirkan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tersendiri terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Eksistensi bahasa gaul sendiri pun diperhitungkan sangat populer. Tidak hanya kaum muda, anak-anak dan para orang tua pun mulai terikut dan terbawa arus bahasa gaul ini. Dampak ini jika dilihat dalam jangka panjang bukanlah hal yang remeh, mengingat bangsa Indonesia sendiri adalah jati diri bangsa ini. Jika keadaan ini dibiarkan terus-menerus tanpa ada usaha apapun untuk menanggulanginya, maka lama laun bahasa Indonesia dengan ejaan yang baik dan benar akan hilang sendirinya di kalangan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja khususnya mahasiswa merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang, sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang.
Dalam mengistilahkan suatu hal, tak jarang mahasiswa di universitas ini menggunakan istilah dengan bahasa gaul ataupun bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak begitu perhatian terhadap istilah yang terdapat di dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Hardifa dari Prodi PIAUD 4 dengan NIM 0308211009. Di mana di sini saya sebagai pemateri 5 akan melanjutkan isi dari materi kami yang berjudul Dampak dari Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Mahasiswa. Di mana dampak tersebut ada dua, yaitu dampak negatif dan positif. Yang pertama, saya akan membahas dampak positif dari penggunaan bahasa gaul di kalangan mahasiswa. Yang pertama yaitu para mahasiswa dapat lebih kreatif dalam menyampaikan pendapat yang akan ia sampaikan. Yang kedua, dapat menimbulkan keakraban dengan berkomunikasi antara sesama remaja agar lebih leluasa dan mereka merasa nyaman. Dan selanjutnya, dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul di kalangan mahasiswa. Yang pertama itu, tergesernya bahasa Indonesia dikarenakan adanya bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, semakin lama bahasa Indonesia akan semakin hilang dikarenakan adanya bahasa gaul. Yang keempat, mahasiswa akan kurang paham menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, itulah dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja atau di kalangan mahasiswa. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.